Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Vivi Yulianti dengan nomor induk mahasiswa 7111420002 dari Prodi Ekonomi Pembangunan. Di sini saya akan mempresentasikan materi pendidikan agama Islam bab 25 yang berjudul Sumbangan Islam untuk Perkembangan Ilmu Pengetahuan Modern. Apa itu modern dan pengetahuan modern? Modern dalam bahasan ini diartikan tingkat muktahir perkembangan peradaban umat manusia secara keseluruhan yang dimulai oleh bangsa-bangsa dari kawasan Eropa Barat Laut. Sedangkan ilmu pengetahuan modern adalah ilmu yang sudah menerapkan teknologi dan ditopang oleh suatu sistem kognitif yang dilandasi oleh empirisme. Dan empirisme itu sendiri mempunyai arti bahwa menolak anggapan bahwa manusia telah membawa fitrah pengetahuan dalam dirinya ketika dilahirkan. Selanjutnya adalah ciri-ciri pengetahuan modern. Yang pertama adalah adanya teknologi. Dengan adanya teknologi, manusia lebih mudah dalam memperoleh informasi. Yang kedua, ilmu pengetahuan modern selalu memandang ke depan, karena ilmu pengetahuan modern memiliki pemikiran terbuka dan mudah menerima hal baru, sudah meninggalkan tradisi dan adat setempat. Yang ketiga adalah terus-menerus melakukan eksplorasi dan riset. Kemudian mengenai sejarah ilmu pengetahuan modern. Abad modern dimulai oleh Eropa Barat Laut. Pembentuk kemodernan itu berasal dari pengalaman hampir seluruh umat manusia, dari Cina di timur sampai Spanyol di barat. Peradaban umat manusia pada saat itu berpusat di Timur Tengah. Mengapa di Timur Tengah? Karena dengan budaya Islamnya, Timur Tengah paling banyak memberi sumbangan bahan klasik bagi timbulnya abad modern, yaitu peradaban Islam. Tidak seluruh bahan peradaban Islam itu dihasilkan oleh kreasi umat Islam sendiri. Selain berkreasi, umat Islam klasik juga berfungsi sebagai penengah atau wasit dan sanksi atau syahid keseluruhan umat manusia. Fungsi itu dijalankan dengan menerapkan sikap terbuka terhadap peradaban dan ilmu pengetahuan umat-umat lain. Sikap ini melahirkan sikap-sikap lebih lanjut yang amat mendorong perkembangan ilmu dan peradaban. Sejarah mencatat bahwa umat Islam adalah kelompok umat manusia yang pertama menginternasionalkan ilmu pengetahuan. Jika sebelumnya suatu cabang ilmu pengetahuan hanya merupakan kekayaan nasional bangsa tertentu, seperti Eropa, Prancis, Cina, dan lain sebagainya. Sejak peradaban Islam, ilmu itu tumbuh menjadi kekayaan bersama umat manusia. Yang selanjutnya adalah memahami sunatullah atau hukum-hukum Tuhan. Umat manusia adalah makhluk Tuhan yang ditunjuk untuk menjadi khalifah baginya di muka bumi. Dalam Al-Quran diterangkan bahwa kelebihan Adam atas para malaikat, sehingga ia berhak dijadikan khalifah, ialah bahwa Tuhan memberi ilmu pengetahuan dan kemampuan mengenali lingkungannya, seperti yang diterangkan dalam surah Al-Isra ayat 1-5. Dengan memahami lingkungan hidup dan berpedoman pada hasil-hasil penemuan ilmiah adalah bertindak sesuai sunatullah atau suatu bentuk tunduk kepada Allah. Selanjutnya adalah sumber sumbangan Islam bagi ilmu pengetahuan. Sumber sumbangan Islam bagi pengetahuan adalah paham tauhid. Dalam tauhid terkandung ajaran bahwa Tuhan adalah asal-usul dan tujuan hidup manusia, termasuk peradaban dan ilmu pengetahuannya. Berdasarkan ilmu tauhid yang dimiliki, kaum muslim diharapkan dapat menjadi solusi penyelesaian atas masalah moral dan etika ilmu pengetahuan modern. Perlu diingat kembali bahwa manusia diciptakan untuk menjadi khalifah di muka bumi, yang mampu mempertanggungjawabkan perbuatan di muka bumi ini kepadanya. Sekian yang dapat saya sampaikan. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.